Baik, untuk menjelaskan materi barangkali supaya lebih mudah, saya langsung menyajikan apa yang ada di bukunya Rahman dan Effendi yang ada di modul 2. Di modul 2 ini seperti yang kemarin isinya ada 2 kegiatan belajar, yang mana kegiatan belajar 1 nanti fokusnya adalah ke bunga. Jadi bunga tunggal, bunga majemuk yang sudah Anda kenal seperti saat Anda SMA dulu, plus sedikit tambahan sih. Kemudian baru nanti yang di kegiatan belajar 2 akan diperumum atau diperluas, gitu aja. Jadi perbedaannya sedikit. Saya langsung menguraikan dari isi buku supaya lebih jelas, karena juga nanti di sini akan ada beberapa yang ada salah ketik gitu dan seterusnya. Jadi sekalian saya meralat, jadi saya tunjukkan sekalian ya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Di situ dijelaskan bahwa Anda akan diberikan sajian pertama adalah tentang bunga. Ada bunga tabungan dan juga ada bunga pinjaman. Nah, di sini di yang kedua bunga pinjaman. Apa yang membedakan? Sedikit saja perbedaannya sebenarnya. Kalau konsepnya masih sama. Jadi kalau konsepnya sama tapi sedikit perbedaannya adalah sumbernya. Sumbernya dari mana gitu ya. Nah, kalau bunga tabungan itu diperoleh dari uang yang kita titipkan di bank. Jadi kasarnya uang yang kita titipkan di bank itu kan memang akan diolah kembali oleh bank, digunakan untuk keperluan yang sirkulasi uang gitu kan ya. Nah, di sini Anda penabung dapat dianggap sebagai orang yang meminjamkan uang, sedangkan pihak bank dianggap sebagai peminjam gitu. Jadi uang yang selama ini kita taruh di bank, entah dalam bentuk deposito atau dalam bentuk tabungan, itu sebenarnya bisa dibilang dipinjam oleh bank dan kita berhak mendapatkan bunga gitu ya, berhak mendapatkan bunga dari bank. Nah, peminjam dalam hal ini pihak bank membayar kepada Anda sebagai penabung sejumlah uang yang disebut sebagai bunga sebagai kompensasi atas penggunaan uang Anda. Jadi uang kita ini kan diputar gitu kan untuk kegiatan perbankan yang macam-macam banyak jenisnya itu. Nah, kita diberikan kompensasi dalam bentuk bunga gitu ya. Cuman ya kalau bunga bank sekarang ya tentu ya nilainya tidak terlalu besar mungkin ya. Baik. Sekarang kita ambil contoh, seorang yang mendepositokan uang 1 juta dalam rekening suatu bank, tahun berikutnya akan bertambah menjadi 1.050.000 gitu. Berarti modal awalnya beliau yang ditaruh di bank atau didepositokan adalah 1.000, kemudian Rp50 merupakan bunga yang diperoleh selama 1 tahun. Jadi biasanya penghitungnya adalah 1 tahun. Otomatis ini dalam konteks pembahasan satu bab ini nanti satu pertemuan yang kita bahas hanya modal pokoknya dan juga bunganya. Tentu kita tidak pakai mencantumkan berapa pajaknya, terus potongan biaya administrasi dan lain-lainnya ya. Jelas kita abaikan dulu bagian itu. Kalau di bank kan memang kita dikenakan ya biaya administrasi per bulan gitu, pajak dan seterusnya. Nah, yang bagian itu kita sisihkan dulu, yang kita hitung hanya modal dan juga bunga. Gitu ya. Kemudian di sini sudah dikenalkan istilah interest rate atau suku bunga. Nah, suku bunga cara ngitungnya bagaimana? Ya tinggal dikurangi antara hasil terakhir dengan modal awal, nanti kita akan peroleh besar bunganya. Besar bunganya ini Rp50 dibagi dengan modal awal 1 juta. Dapatnya suku bunganya adalah 5%. Gampang, kalau ini pasti sudah bisa lah ya. Sudah paham. Bunga ini, banyaknya bunga yang diperoleh dari waktu T ke waktu T tambah S adalah AVTS dikurangi AVT, di mana AVT adalah nilai akumulasi rekening pada waktu T. AVTS berarti nilai akumulasi rekening pada waktu T plus S. Ini AV itu accumulation value, jadi sudah diakumulasi ya nilainya dari awal sampai terakhir. Jadi ini nilai akumulasi yang dipakai. Kemudian di suku bunga, cara menghitungnya diberikan rumus seperti ini. T-nya diukur dalam tahun. Selama belum ada keterangan tambahan, berarti suku bunganya dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Sudah diberikan contoh, gampang ya. Kalau diminta ngitung suku bunga, berapakah bunga dan suku bunga? Ya mudah, tinggal dikurangi saja. Suku bunganya ya caranya seperti yang tadi, ketemunya 2,94. Easy. Kemudian bunga pinjaman, nah ini sistem pengerjaannya
sama, cuman sumbernya aja yang beda. Kalau tadi bank yang meminjam ke kita, atau kasarnya kita meminjamkan uang ke bank dalam bentuk deposito atau tabungan. Kalau ini kebalik, kita yang memanfaatkan dana yang ada di bank. Jadi kita yang meminjam uang ke bank, kemudian kita akan dikenai atau diharuskan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai bunga pinjaman gitu ya. Bisa lah yang ini ya. Kalau misalkan pinjaman 12 juta disuruh mengembalikan selama 1 tahun, kembalinya 12.780. Oh, berarti bunganya adalah 780.000. Jelas ya. Nah, suku bunga pinjamannya sekian. Maka biasanya kalau ada bank perkreditan gitu atau bank yang menawarkan pinjaman usaha, itu mereka saling bersaing memberikan bunga yang sekecil-kecilnya. Kenapa? Karena supaya menarik minat orang yang meminjam dana gitu. Jadi supaya perputaran dana yang ada di bank juga berjalan gitu ya. Dengan bunga bersaing, maksudnya bersaing itu apa? Nah itu ya, mereka berlomba-lomba mencari atau memformulasikan bunga supaya bisa menarik peminjam gitu. Nah, sampun di sini bunga pada hakikatnya adalah harga yang dibayar untuk modal atau sewa atas uang yang dipinjam. Apabila uang tersebut milik sendiri, maka pemilik tidak mendapatkan bunga, tapi disebut sebagai keuntungan atau capital gain. Kemudian ada dua jenis bunga yang selama ini sudah kita kenal, yaitu bunga sederhana dan juga bunga majemuk, compound interest. Nah, bunga sederhana hanya diperhitungkan satu kali untuk satu periode terhadap jumlah pokok yang besarnya tetap. Sedangkan bunga majemuk yang sering disebut bunga berbunga menunjukkan bahwa bunganya yang tadi sudah dihitung sebelumnya akan ditambahkan ke dalam pokok pinjaman yang sudah dikenakan bunga pada periode berikutnya. Jadi dari periode ke periode jumlah pokoknya itu berbeda, nggak sama, semakin besar. Itulah yang kita sebut sebagai bunga berbunga. Jadi bunga yang periode sebelumnya kan diikutkan menjadi modal awal untuk perhitungan yang periode depannya ini gitu, sehingga nilainya akan selalu semakin besar. Nah di sini masih dikorek dulu, dijelasin ulang tentang apa itu bunga tunggal. Sebenarnya kalau kita baca secara umum kayaknya sudah lengkap, ini sudah sangat mudah ya, sudah sangat mudah. Ini simple interest, ini kita menghitungnya adalah ini AI dihitung dari pokok uang Anda pertama kali menabung. Ini harus di highlight ini yang bagian seperti ini. Jadi kita harus selalu menghitung kalau untuk bunga tunggal dihitungnya dari pertama kali menabung gitu. Pertama kali banget. Kalau pertama kalinya nabung 1 juta ya udah itu gitu. Dipakai patokannya itu gitu. Contoh perhitungannya seperti ini. Putri menginvestasikan uangnya 7,5 juta dalam tabungan senilai bunga tunggal 6% per tahun. Berapa jutakah uang Putri setelah 18 bulan? Nah, ini hati-hati karena satuannya adalah bulan. Sedangkan satuannya suku bunga adalah tahun. Berarti harus dikonversi. Aman lah ya kalau ini bisa. Kemudian apa ini? Ada yang salah enggak? Enggak ada ya. Kayaknya beres. Kemudian di bawahnya ada contoh lagi. Budi pinjam uang dan seterusnya. Bunga dari pinjaman tersebut adalah bunga tunggal 8% per tahun. Ternyata ia harus membayar bunga sekian. Berapa pokok pinjamannya? Nah, ini dibalik ya. Yang diketahui adalah bunganya saja. Ini bukan nilai akumulasi, tapi cuma bunganya saja. Bunganya saja, bukan nilai akumulasi yang terakhir gitu. Kalau bunganya saja, berarti yang kita hitung adalah A kali V0 dikali ini I kali T. Karena ini kan kalau diuraikan distributif kan A V0 kali 1 tetap A V0 kan. Ini modalnya, modal awal. Sedangkan kalau bunganya saja maka masuknya bagian ini A V0 IT. Nah, selanjutnya 485 masuk ke sini. A V0 itu adalah nilai awal atau apa tadi yang disebut pokok pinjaman. Nah, tinggal dimasukkan ketemu hasilnya ya. Sampun. Terus nah, jenis bunga tunggal sudah tidak lagi dipakai dalam praktik perbankan karena nanti susah dan aneh gitu kan ya. Kita kan orang memberikan pinjaman 1 juta
selama 10 tahun deposito misalkan jelas berbeda nanti kalau misalkan kita hitung dengan menggunakan jenis bunga yang satunya gitu. Sebagian besar tabungan dan pinjaman bank sudah menerapkan jenis bunga majemuk atau compound interest karena untuk semakin menarik minat peminjam atau penabung gitu ya. Nah, kenapa kok lebih memilih menggunakan compound interest atau bunga berbunga? Ya, diilustrasikan oleh contoh di bawahnya ini. Misal sama-sama punya uang 1 juta, kemudian menabung di bank dengan suku bunga 10%. Andi menggunakan sistem suku bunga tunggal. Sedangkan Hakim menggunakan sistem suku bunga majemuk. Artinya, sedangkan Hakim setelah menerima bunga tahun pertama menarik seluruh uang dalam rekeningnya. Ini harus ada catatannya nih. Dengan konteks semua uang bisa ditarik habis sampai nol dan tidak dikenakan administrasi atau pajak apapun selama 1 tahun tersebut gitu. Padahal kan pada faktanya kan nggak mungkin ya, kalau dana kan nggak bisa ditarik semuanya, nggak bisa dinolkan kan, harus disisakan berapa gitu. Kemudian juga tidak mungkin dalam 1 tahun nggak dikenakan biaya administrasi sama sekali gitu. Tapi asumsi yang kayak gitu kita sementara hilangkan dulu. Jadi di sini dianggap dia menarik seluruh uang dalam rekeningnya kemudian ditabung kembali. Nah, setelah diakumulasi ternyata uang yang diperoleh Andi setelah 2 tahun 12 juta otomatis. Karena ngitungnya langsung dari modal awal. Sedangkan untuk yang punyanya Hakim, kita menghitung 2 kali, yaitu AV1 dan AV2. Setelah AV1 dia dapatnya 11 juta. Nah, nilai 11 juta ini akan masuk menjadi nilai awal untuk periode yang selanjutnya. Ternyata ternyata uangnya menjadi 12.100. Dengan demikian kita bisa melihat selisih 100.000 dari uangnya Hakim dengan Andi gitu ya. Beda ternyata. Nah, jadi sudah nggak dipakai lagi untuk yang bunga tunggal ya, jarang banget. Nah, selanjutnya diajarkan bunga majemuk. Nih, dinamakan suku bunga majemuk karena bunga yang diperoleh selama 1 tahun sebelumnya mendapat bunga juga pada tahun berikutnya, asalkan bunga tersebut tidak diambil. Jadi memang ini bunga berbunga nih. Bunga berbunga, jadi bunga yang dikenakan dapat bunga lagi, seterusnya gitu. Nah, di sini diberikan ilustrasi, ketemulah seperti ini. Jadi setelah 2 tahun itu ternyata ngitungnya A kali dalam kurung I plus 1 pangkat 2. Setelah 3 tahun pangkat 3. Oh, berarti kita bisa generalisasi kalau gitu. Ternyata untuk menghitung compound interest kita menggunakan A kali 1 plus I dipangkatkan dengan N. N-nya adalah banyaknya tahun atau setelah sekian tahun terlewat. Dari sini Anda bisa lihat ini bunga majemuk akan memberikan pertumbuhan secara geometrik terhadap aset kita. Jadi bisa diingat bahwa rumusnya untuk majemuk atau bunga majemuk itu akan mirip atau membawa kita pada konsep barisan geometri karena dia pakai pangkat. Masih ingat kan kalau barisan geometri itu adalah A, rumusnya A kali R pangkat N. Jadi pakai pangkat. Sedangkan untuk yang tadi bunga tunggal, kita menggunakan sistem barisan aritmatika. Nah, masih ingat ya, barisan aritmatika itu nilainya adalah A kali gimana tuh? A plus N1 N-1 kali B gitu kan rumusnya. Nah, jadi mengikuti polanya sebenarnya mirip. Kalau bunga majemuk mengikuti pola geometri, kalau bunga tunggal mengikuti pola aritmatika gitu ya. Terus bisa dilihat ini kalau mau dibandingkan ternyata ada banyak contoh diberikan di buku ini. Kalau pas 1 tahun gimana ternyata? Nah, kalau suku bunganya sama, modal awalnya juga sama, maka menghitung dengan bunga tunggal maupun dengan bunga majemuk akan sama hasilnya, gitu ya. Kemudian di sini ada diberikan tabel perbandingan pertumbuhan bunga tunggal dan bunga majemuk. Bisa dilihat ya, yang bunga tunggal itu naiknya ya ini saja, sedangkan bunga majemuk naiknya cukup pesat setelah sekian tahun berlalu gitu ya. Nggak mungkin dalam jangka waktu yang singkat, tapi ketika masih 1 tahun dia masih sama persis nilainya
antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini ditambah ini informasi yang baru. Ternyata kita bisa menghitung kalau misalkan kita itu pengen punya uang, kira-kira uang saya segini, berapa lama dia harus menjadi 2 kali lipat. Kalau suku bunganya sekian gitu bisa dihitung ini. Nah, misalkan suku bunganya 10%. Berarti kita membutuhkan waktu 10 tahun agar tabungan kita menjadi 2 kali lipatnya gitu. Jadi ada rumusnya gitu ya. Terus bagian ini Anda mendepositokan uang 1 juta selama 2 tahun. Hitunglah akumulasi tabungan Anda dengan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Jika suku bunga diketahui 8%. Nah, kalau 2 tahun ternyata ya sudah meningkat, cuman dikit 6.400 doang sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan sudah meningkat. Gitu ya. Contoh lagi, berapa tahun waktu yang diperlukan agar uang Anda menjadi 2 kali lipat dari uang sekarang jika berlaku suku bunga majemuk konstan 7%. Nah, jadi ini kan AT itu nilai setelah 2 tahun, bukan 0 ya, nolnya harusnya di sini nih, 0 kecil gini loh, 0 di indeks bawah gini, A0 dalam kurung 1 plus T 1 plus I pangkat T. Ini ditulis A aja udah boleh tuh. A, kemudian berarti AT ini kan karena 2 kali lipat, berarti AT ini diganti 2A sama dengan A dikali 1 plus I kali T. Saya ulang, ini bisa langsung ditulis 2A sama dengan A kali 1 plus 1 pangkat T. Nah, katanya di sini kan menjadi 2 kali lipat kan. Nah, ini salah ketik nih, berarti harusnya di sini. Salah ketik, harusnya ini adalah 2 karena menjadi 2 kali lipat kan dicoret ini tadi. 2A sama dengan A kali 1 plus I pangkat T. A-nya saling mencoret. Ini tinggal 2 harusnya. Nah, kemudian suku bunganya juga 7%, berarti ini harusnya bukan 0,6 tapi harusnya adalah 0,7, sehingga T-nya diperoleh Len 2 dibagi Len 1,07, ketemunya 10,245. Berarti kira-kira 10 tahun lebih dikit untuk bisa membuat uang saya itu menjadi 2 kali lipat kalau suku bunganya adalah 7%. Kalau suku bunganya lebih besar, mestinya kan lebih cepat gitu ya. Terus ini tambahan, dalam teori bunga ada aturan cukup penting yaitu 7-10 rule atau aturan 7-10. Ini sih lebih ke sifatnya tambahan aja, nggak selalu harus dipakai gitu ya. Ini cuma informasi tambahan aja. Bahwa kalau misalkan bunganya 7%, terus bunganya 7% di bank, maka uangnya akan menjadi 2 kali lipat pada dalam kurun waktu 10 tahun. Sebaliknya, uang yang ditabung pada suku bunga 10% per tahun akan menjadi 2 kali lipat kira-kira dalam waktu 7 tahun. Kalau mau lebih akurat seperti ini. Di halaman 2.12. Ternyata ini nanti bisa diperumum juga. Bagaimana kalau misalkan suku bunganya yang diganti 20%? Nah, itu nanti ini silakan melihat di bagian latihan. Sampun, ini juga mudah. Anda mendepositokan uang 1 juta. Nah, bisa dilihat tuh. Kalau tadi kan sudah contoh yang lebih dari 1 tahun, terus contoh yang 1 tahun. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kurang dari 1 tahun? Diberikan contoh nih. Bagaimana jika Anda diminta menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk, kemudian dia mendepositokan uang 1 juta selama setengah tahun. Ketika dihitung, ternyata kalau kurang dari 1 tahun, bunga tunggal justru memberikan nilai lebih banyak daripada bunga majemuk gitu. Ini dikasih catatan. Perbedaan tentu terlihat kecil, sekitar Rp770 aja, tapi kalau dibayangin dana pensiunnya 1 triliun ya 770 juta lah ini. Tapi ya jarang ya orang yang dapat pensiunnya 1 triliun gitu. Nah, ini kalau
dirangkum seperti ini. Untuk T kurang dari 1 tahun, maka relasinya bunga tunggal lebih besar daripada bunga majemuk. Kalau T-nya pas 1 tahun, suku bunganya sama, berarti ya nilainya sama. Tapi kalau T lebih dari 1, sukunya sama, ya berarti jelas akan lebih menang bunga majemuk gitu. Kira-kira begitu. Terus ini catatan juga. Mulai dari sekarang, suku bunga majemuk I persen per tahun yang dibungakan majemuk secara tahunan akan dinamakan sebagai suku bunga efektif tahunan 1%. Jadi, kalau ada istilah suku bunga efektif tahunan 10%, itu berarti jelas sudah bunga majemuk. Jadi, nggak perlu lagi kita cari, ini ngitungnya pakai majemuk apa pakai pakai bunga tunggal gitu, nggak usah lagi tanya. Selama nggak ada keterangannya ya sudah, berarti dianggapnya majemuk. Atau kalau ada keterangan suku bunga efektif, ya berarti itu jelas sudah adalah bunga majemuk gitu ya. Terus ini juga sama perhitungannya, hampir sama. Kemudian ada contoh sekali lagi tentang tentang Dedi yang meminjam uang kemudian membayar pinjaman setelah 4 tahun sebesar 26,70938 juta. Berapakah bunga efektif dari pinjaman tersebut? Ya kita tinggal masukin ke rumusnya aja. 4 tahun berarti pangkatnya 4, ketemunya I-nya mendekati 0,75 gitu ya. Sampai sini bisa ya. Jadi ada 2 jenis bunga, tunggal sama bunga majemuk. Oke. Kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya supaya nggak terlalu panjang.